Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Santriwan dan santriwati yang insyaallah dimuliakan Allah, kita awali pertemuan yang baik ini dengan terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya jualah sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saja dengan rasa syukur itu maka akan melambungkan nilai ketakwaan kita di hadapannya. Dengan mengucap Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita persembahkan salawat kepada junjungan kita, uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berharap semoga syafaat beliau tercurah kepada kita kelak di yaumil akhir. Santriwan dan santriwati yang insyaallah dimuliakan Allah, bertemu dengan saya Pak Peri dalam program Butiran Ilmu. Program ini menjelaskan tentang hukum-hukum agama Islam, terutama yang berkaitan dengan amaliyah kita sehari-hari. Dan untuk saat ini tema kita adalah mengenai zakat fitrah. Selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah, kita sebentar lagi akan mengakhiri bulan suci Ramadan. Ada satu kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim terkait dengan ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, yaitu menunaikan zakat fitrah. Setelah Anda menonton video ini, maka diharapkan Anda akan dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah. Yang kedua, dapat menjelaskan hukum zakat fitrah. Ketiga, dapat menyebutkan orang-orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Yang keempat, menjelaskan waktu pembayaran zakat fitrah. Kelima, mengetahui besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Dan yang keenam, dapat menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak maupun dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya, pada setiap menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan puasa Ramadan. Dari pengertian ini dapat kita tarik kesimpulan pertama, bahwa zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Yang kedua, zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, zakat yang terkait dengan kepemilikan harta hanya wajib dikeluarkan oleh orang-orang tertentu yang memiliki harta yang telah memenuhi haul dan nisabnya. Sementara untuk zakat fitrah wajib bagi setiap orang Islam. Dan yang ketiga, zakat fitrah itu sangat terkait erat dengan ibadah puasa Ramadan. Tujuan zakat fitrah dapat kita pahami dari hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas berikut ini, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. An Ibni Abbasin qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tukhratal lis-shaimi mil lagwi warrafathi wa tu'matal lil masakin. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Dari hadis ini dapat dipahami setidaknya ada dua tujuan zakat fitrah. Pertama, menyucikan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang berpuasa. Selama menjalankan ibadah puasa, pastilah pernah melakukan kesalahan dan khilafan, bersenda gurau, termasuk juga mengeluarkan kata-kata keji. Dan hal itu tentunya akan dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Nah, zakat fitrah tujuannya adalah untuk mensucikan ibadah puasa dari perbuatan-perbuatan keji tersebut. Yang kedua,
untuk membantu atau memberi makan fakir miskin. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam yang mengalami hari Idul Fitri sebelum sholat Id. Dasar hukumnya Al-Quran, surat Al-A'la ayat ke-14 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Yang kedua adalah hadis Nabi berikut ini yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 1635 dari Ibnu Umar. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri mir Ramadana 'alan nas sa'an min tamrin aw sa'an min syairin ala kulli hurri aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap orang muslim, baik itu dia merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu 1 sak kurma atau 1 sak gandum. Dari informasi ini dapat kita pahami bahwa pertama, hukum zakat fitrah itu adalah wajib bagi setiap orang Islam, baik itu anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, orang tua, orang yang merdeka atau hamba sahaya. Yang kedua, orang Islam yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya adalah yang mengalami hari Idul Fitri sebelum sholat Id. Perhitungan hari di dalam agama Islam karena menggunakan Qamariyah, perhitungan bulan, maka hari baru di dalam agama Islam itu dimulai sejak terbenamnya matahari. Jadi, jika seseorang masih hidup pada malam hari raya Idul Fitri, maka wajib baginya dikeluarkan zakat fitrah. Tetapi, apabila seseorang meninggal dunia sebelum matahari terbenam akhir Ramadan, maka tidak ada kewajiban baginya dikeluarkan zakat fitrah. Misalkan ada di antara anggota keluarga kita yang meninggal dunia di pertengahan Ramadan, maka keluarganya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang meninggal itu. Tetapi apabila orang yang meninggal itu pada malam hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, maka keluarganya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah baginya. Selanjutnya orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah orang Islam. Hukum Islam itu hanya berlaku untuk orang Islam, tidak berlaku untuk orang-orang non-Muslim. Orang non-Muslim tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan puasa, termasuk juga tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, masih hidup sewaktu terbenam matahari pada penghabisan Ramadan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pada waktu malam takbiran, orang itu masih hidup, maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, orang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya sendiri dan orang yang berada dalam tanggungannya. Tentu bagi seorang anak, karena anak itu tanggungan dari orang tuanya, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anak tersebut adalah orang tuanya. Berikutnya waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah itu dibagi dalam beberapa kategori. Pertama, waktu yang mubah, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ini artinya waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apabila dikeluarkan pada waktu di luar bulan Ramadan, maka itu bukan zakat fitrah, terhitung sebagai sedekah biasa. Yang kedua, waktu yang wajib. Waktu yang wajib itu akhir bulan Ramadan. Apabila sebelumnya belum dikeluarkan zakat fitrah, maka pada akhir bulan Ramadan, terutama pada hari raya Idul Fitri, sebelum sholat Id, maka itu adalah waktu yang wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah.
Yang ketiga adalah waktu yang afdol. Waktu yang afdol itu sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal. Untuk kita Indonesia, pembayaran zakat fitrah sesudah sholat subuh ini tidak lazim karena budaya kita Indonesia berbeda dengan budaya orang-orang lain. Idul Fitri di Indonesia itu identik dengan ketupat, opor ayam, yang tentunya itu harus dipersiapkan sebelum hari raya Idul Fitri. Dasar hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Daud, nomor hadis 1371. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatum min shadaqat. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maksudnya menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya sedekah di antara berbagai sedekah. Jadi sekali lagi, waktu pembayaran zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri. Apabila dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa. Selanjutnya, besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Sekali lagi, zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Kalau kita Indonesia, tentu saja makanan pokok kita adalah beras. Tapi ada di daerah lain, ada yang gandum, ada yang sagu, jagung, dan lain sebagainya. Maka zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Besarnya sebanyak 3 liter atau sama dengan 2,5 kilogram. Atau bisa juga dikeluarkan dalam bentuk uang yang seharga makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Sebagian ulama memperbolehkan akan hal ini. Apalagi kita Indonesia, makanan pokoknya beras, tentu saja untuk menikmati makanan pokok itu tidak cukup hanya dengan beras, tapi juga perlu ditambah dengan bahan-bahan yang lain, dengan ikan dan lain sebagainya. Untuk membeli bahan-bahan tersebut tentu saja memerlukan uang, karena hampir tidak ada lagi sistem barter, tukar-menukar barang dengan barang yang berlaku di negara kita. Oleh karena itu, sebagian ulama memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk uang seharga makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Misalkan untuk kota Palembang, harga 1 kilo beras yang layak dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat kota Palembang Rp10.000. Artinya uang yang harus dikeluarkan sebagai pengganti beras tadi senilai Rp25.000 per jiwa. Dasar hukumnya adalah hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 1635. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala nasi sa'am min tamrin aw sa'an min sa'irin ala kulli khurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap orang muslim, baik dia itu merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu 1 sak kurma dan 1 sak gandum. Inilah yang menjadi dasar besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan, yaitu sebesar 1 sak gandum atau 1 sak kurma, yang apabila dikonversikan di dalam satuan berat kita saat ini kira-kira senilai 3 liter atau 2,5 kilogram. Selanjutnya penerima zakat fitrah. Penjelasan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat secara umum dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab
wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut dapat kita rinci sebagai berikut. Pertama, yang berhak menerima zakat itu adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, serta tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya. Dapat kita bayangkan, dia tidak memiliki harta dan tidak punya pekerjaan. Artinya orang ini kehidupannya sangat sulit. Maka orang ini dikatakan orang yang fakir. Kemudian orang miskin. Orang miskin itu orang yang memiliki harta, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghasilannya hanya 1 juta, sementara kebutuhan hidupnya untuk kontrak rumah, untuk menanggung anak istri, kebutuhan sekolah anak, dan lain sebagainya, kebutuhan kehidupannya per bulan minimal 3 juta. Artinya penghasilan yang ia dapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka orang ini dikatakan orang miskin. Berikutnya amil. Amil itu orang yang mengurusi zakat atau panitia zakat. Biasanya di masjid, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, panitia masjid membentuk amil zakat atau panitia pengumpul zakat. Berikutnya mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru memeluk agama Islam. Hamba sahaya ini adalah budak, orang yang hidupnya dalam penguasaan orang lain. Kalau zaman sekarang, perbudakan itu tidak ada lagi di negara manapun. Berikutnya gharim. Gharim itu orang yang berhutang untuk tujuan yang mulia, namun tidak sanggup untuk melunasinya. Sekali lagi, berhutang untuk tujuan yang mulia, untuk pembangunan rumah tahfiz, pembangunan jalan, dan lain sebagainya, sekolah, madrasah, dan lain sebagainya. Orang yang berhutang untuk tujuan yang mulia, bukan untuk tujuan yang tidak baik. Berikutnya fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu tidak semata-mata mengangkat senjata, tapi berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Dan orang ini tidak mendapatkan upah atau gaji. Nah, yang termasuk di dalam fisabilillah ini adalah ustazah yang mengabdikan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Mereka juga berhak untuk menerima zakat. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Dapat dibayangkan betapa susahnya orang yang sedang melakukan perjalanan tapi dia tidak mempunyai bekal, tidak punya uang, tidak punya bahan makanan. Dapat kita bayangkan betapa ia mengalami kesulitan yang sangat berat. Maka orang ini juga berhak untuk menerima zakat. Dari ke-8 golongan penerima zakat ini, atau istilahnya mustahik, maka untuk zakat fitrah sesuai dengan hadis yang kita bacakan di awal tadi, diutamakan untuk fakir dan miskin. Santriwan dan santriwati, demikian penjelasan mengenai zakat fitrah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat dipahami dengan baik, selanjutnya dapat diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas ketidakpantasan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.